Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya, teman-teman. Nama saya Muhammad Fajar Irsadi, mahasiswa UIK semester 2, Prodi Akuntansi Reguler C, NPM 2511004020082. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi penting untuk mata kuliah syariah, yaitu mengenai analisis konsep dasar syariah dan sumber hukum Islam. Ini saya nge-review materi yang dikasih dosen saya. Materi ini bukan soal teori akademik ya teman-teman, tapi soal gimana kita memahami pagar dan peta dalam hidup kita sebagai muslim. Jadi pastiin simak sampai akhir karena materi ini adalah dasar dari seluruh praktik beragama kita. Oke, langsung aja ke poin yang pertama. Kita bahas definisinya dulu. Secara etimologi atau bahasa, syariah itu artinya jalan menuju sumber air atau jalan yang harus dilalui. Coba bayangkan di tengah padang pasir, jalan menuju air itu adalah jalur hidup dan mati. Begitu juga syariah dalam Islam. Secara istilah, syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya melalui Rasulnya. Tujuannya apa? Agar manusia yang berakal bisa meraih kebahagiaan di dunia ataupun di keselamatan di akhirat. Jadi syariah itu bukan beban ya, tapi manual book atau buku panduan biar kita nggak salah jalan. Kenapa sih syariah itu penting banget? Kenapa nggak pakai aturan buatan manusia aja? Jadi gini teman-teman, aturan buatan manusia itu sifatnya subjektif. Hari ini dianggap benar, besok bisa dianggap salah, tergantung siapa yang memimpin atau kepentingannya apa. Sedangkan syariah berasal dari Allah, zat yang menciptakan kita. Allah paling tahu apa yang terbaik buat makhluknya. Maka syariah itu sifatnya objektif, sempurna, dan berlaku sepanjang masa. Tanpa syariah, hidup manusia bakal kacau karena ngikutin hawa nafsu atau ego masing-masing. Nah, kita perlu pahami bahwa syariat itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Tapi bentuknya berevolusi. Di zaman Nabi Adam, aturannya sangat simpel karena tantangan hidupnya pun masih awal. Terus kenapa syariat nabi-nabi terdahulu beda-beda? Itu karena Allah menyesuaikan dengan kebutuhan umat di zaman itu. Contohnya, syariat Nabi Musa alaihissalam dikenal sangat tegas dan keras sebagai bentuk pendidikan bagi kaum Bani Israel. Kalau kena najis, dulu itu pilihannya harus dibuang atau dipotong sebagian kainnya. Ini menunjukkan bahwa syariat itu dinamis dan selalu relevan dengan zamannya. Puncaknya adalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Syariat beliau datang untuk menyempurnakan dan membatalkan hukum-hukum berat dari nabi sebelumnya yang sudah tidak relevan. Islam hadir dengan prinsip taisir atau memberikan kemudahan. Contoh paling nyatanya itu kalau kita berdosa, kita nggak perlu ngorbanin nyawa buat bertaubat. Cukup dengan taubatan nasuha atau istighfar. Syariat Nabi Muhammad adalah versi final yang paling lengkap, mencangkup urusan ibadah sampai urusan sosial seperti ekonomi dan hukum publik yang berlaku sampai hari kiamat.
Nah ini nih, ini poin krusial bedanya syariat dan fikih. Syariat itu adalah wahyu yang mutlak benar dan itu tuh gak bisa diganggu gugat. Sedangkan fikih adalah produk pemikiran manusia atau ijtihad para ulama dalam memahami wahyu tersebut. Karena fikih itu hasil pemikiran, maka wajar kalau ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat antar madzhab. Misalnya, menurut madzhab ini begini, menurut madzhab itu begitu. Selama dasarnya masih kuat, perbedaan itu adalah rahmat. Jadi kita jangan kaget kalau ada perbedaan cara sholat, atau karena itu ranah fikih bukan ranah syariah dasarnya. Sekarang kita bahas penerapan hukumnya. Islam itu sangat detail mengklasifikasikan perbuatan kita dalam 5 hukum. Apapun yang kita lakukan gak akan lepas dari 5 hukum ini. Yang pertama itu wajib. Wajib itu sifatnya harus dilakukan. Kalau gak dilakukan kita dosa, kalau dilakukan kita dapat pahala. Contohnya sholat 5 waktu, zakat. Terus yang kedua sunnah. Sunnah itu dianjurkan. Contohnya sholat duha atau sahur. Karena kalau kita lakuin kita bakal dapat pahala. Tapi kalau gak dilakuin juga kita gak dapat dosa. Yang ketiga itu mubah. Ini yang paling umum, yang paling luas karena sifatnya itu netral. Banyak banget cangkupannya, seperti makan, kalau lapar ya makan, kalau gak lapar ya gak usah. Tidur, kalau ngantuk tidur, kalau enggak gak usah. Gak ada dosa, gak ada pahala. Yang ketiga itu makruh. Kalau makruh ini sebaiknya jangan dilakukan, tapi kalaupun dilakuin gak bakal dapat dosa. Contohnya makan makanan yang wangi di masjid. Terus yang terakhir itu haram. Haram ini mutlak dilarang. Contohnya mencuri, riba, atau zina. Kalau dilakuin bakal dapat dosa besar. Lalu dari mana hukum-hukum tersebut diambil? Sumber hukum utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sumber hukum absolut. Tapi karena Al-Quran banyak yang isinya masih global atau umum, kita butuh sumber kedua, yaitu as-sunnah atau hadis. Hadis ini adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Al-Quran nyuruh sholat, tapi tata caranya gimana? Nah, Nabi Muhammad yang jelasin lewat praktik sholatnya yang kemudian dicatat dalam hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Lalu ada sumber hukum tambahannya juga. Gimana kalau ada masalah modern yang nggak ada di zaman Nabi? Nah, contohnya hukum transaksi kripto gitu misalnya, atau donor organ gitu. Disinilah peran ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan bulat para ulama mujtahid di suatu masa. Sedangkan qiyas adalah metode analogi. Kita cari masalah lama yang mirip sebabnya. Ilat. Contoh, kenapa narkoba haram padahal nggak ada di Al-Quran? Karena kita kiaskan dengan khamar atau miras yang sama-sama merusak akal dan memabukkan.
Inilah hebatnya hukum Islam, selalu punya solusi buat zaman apapun. Gak berasa udah ada di penutup aja. Sebagai penutup, memahami syariah dan sumber hukum adalah kewajiban bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa. Tujuannya bukan cuma buat tahu mana yang boleh dan gak boleh, tapi biar kita punya prinsip yang kokoh di tengah perkembangan zaman. Dengan berpegang pada Al-Quran, Sunnah, serta arahan para ulama melalui ijma dan qiyas, insya Allah hidup kita bakal lebih tenang dan terarah. Sekian, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.